Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jejaring dalam Organisasi. Oke teman-teman, perkenalkan saya Restu Agung Santoso. Saya di sini ditemani dan rekan saya yakni Muhammad Nur Iksan. Oke teman-teman, biar gak terlalu lama, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi jejaring dalam organisasi. Jejaring adalah susunan interkoneksi yang menghubungkan berbagai titik, di mana satu organisasi atau lebih bergerak dari satu titik ke titik lainnya, atau setiap organisasi berhubungan dengan jaringan-jaringan yang berbeda. Membangun jejaring lebih banyak ditentukan oleh niat daripada bakat. Karena membangun jejaring bukanlah bakat dan juga tidak memerlukan kepribadian yang sangat ekstrovert. Membangun jejaring adalah keterampilan yang dapat dilatih. Orang tidak hanya dapat mempelajari bagaimana membangun jejaring, tapi juga menikmatinya. Keberhasilan dalam membangun jejaring tidak dapat diukur dari sejumlah transaksi jangka pendek. Keberhasilan jejaring yang baik terletak pada kualitas hubungan kita dengan mitra organisasi kita, bukan pada jumlah transaksi yang dilakukan. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut ke struktur jejaring dalam organisasi. Struktur organisasi menghasilkan perubahan dalam perilaku dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu yang terlibat di dalamnya. Struktur organisasi berperan sebagai pengatur tingkah laku. Perubahan dalam struktur organisasi dimaksudkan untuk mengubah perilaku. Struktur organisasi adalah bagian integral dari lingkungan di dalam organisasi yang sangat mempengaruhi perilaku individu. Struktur tersebut memiliki peran krusial dalam mengatur dan membentuk perilaku. Struktur jaringan organisasi adalah tata cara di mana suatu perusahaan berusaha untuk mengelompokkan karyawan dengan spesialisasi yang sama. Karyawan ini kemudian bermitra dengan spesialis yang lain di seluruh organisasi untuk mengambil proyek baru dan bekerja menuju tujuan bersama. Sebagian besar organisasi jaringan beroperasi dengan prinsip-prinsip berikut. 1. Struktur yang tidak terlalu hierarkis. 2. Manajer proyek yang memiliki kewenangan. 3. Kepemimpinan pusat yang ringkas. 4. Tumpang tindih dengan struktur divisi organisasi. Kali ini kita lanjut ke tujuan dan manfaat jejaring dalam organisasi. Banyak pemimpin sukses dari berbagai bidang yang pernah saya temui menunjukkan beragam latar belakang dan pendidikan. Namun ada satu hal yang konsisten saya perhatikan. Mereka cenderung cepat melihat peluang dan mengenali siapa yang perlu mereka ajak bekerja sama untuk merealisasikan peluang tersebut. Kemampuan ini seringkali didorong oleh keberadaan jejaring strategis yang kuat.
Jejaring yang merupakan orang-orang yang kita kenal dan mengenal kita, memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Mereka dapat memberikan dukungan, masukan, wawasan, informasi, dan berbagai sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu, kemampuan untuk membangun jejaring menjadi hal yang penting untuk dikembangkan. Ada 3 jenis jejaring yang umum dikenal, namun saling terkait. 1. Jejaring operasional, yang merupakan jejaring yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan internal saat ini. 2. Jejaring personal, yang diperlukan untuk pengembangan diri. 3. Jejaring strategis, yang membantu mengidentifikasi arah bisnis baru dan pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan. Poin D. Problematika dan tantangan dalam organisasi. Tantangan dalam sebuah organisasi merujuk pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh karyawan yang menghambat pencapaian tujuan mereka. Di lingkungan kerja, masalah bisa timbul baik dalam interaksi antar anggota tim maupun dengan manajemen. Dinamika operasional perusahaan juga bisa berubah seiring waktu, mengharuskan karyawan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru dan menemukan cara kerja yang produktif. Walaupun tantangan organisasi hadir, tetapi terdapat juga strategi efektif untuk mengatasinya dan mencegahnya terulang di masa depan. Tantangan dalam sebuah organisasi dapat mempengaruhi retensi dan produktivitas karyawan, namun ada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan efisiensi di tempat kerja. Salah satunya dengan fokus pada perkembangan kepemimpinan dan yang efektif dan mendorong pertumbuhan profesional bagi karyawan. Mengetahui sumber umum masalah di tempat kerja juga dapat membantu Anda mengatasinya dan membangun hubungan yang produktif dengan karyawan. E. Inovasi dalam jejaring organisasi. Inovasi dalam organisasi adalah suatu hal baru berupa apapun yang dapat terjadi di dalam suatu organisasi, baik organisasi formal ataupun informal. Inovasi ini selalu berbentuk proses perubahan yang memberikan kemajuan bagi organisasi tersebut. Walaupun memberikan dampak positif, membuat inovasi untuk organisasi sama sekali tidak mudah. Ada berbagai rintangan dan hambatan yang terjadi ketika ingin melakukan inovasi. Tenang saja, itu merupakan hal yang wajar. Apapun jenis perubahannya, pasti selalu ada tantangan yang harus diselesaikan. Kemampuan organisasi untuk berinovasi menjadi syarat utama agar mampu mencapai keberhasilan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi baru. Proses inovasi di dalam organisasi berlangsung sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Ada beberapa tahap dalam membangun inovasi dalam organisasi. Berikut penjelasan selengkapnya. 1. Tahap pemulaan pengetahuan dan kesadaran. Inovasi harus didasari sebagai suatu ide atau material yang dapat diterima oleh penerimanya. Sebelum memulai itu, inovasi dapat terlihat sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Keputusan untuk membuat inovasi ini wajib disadari oleh seluruh orang di dalam organisasi, apalagi dengan persaingan yang ada. Sudah pasti pimpinan organisasi tidak ingin organisasinya ketinggalan dari yang lain. 2. Tahap pembentukan sikap terhadap inovasi. Sekarang waktunya membentuk sikap terhadap inovasi. Ada 2 hal dari sikap yang dapat dirasakan oleh organisasi. Sikap terbuka dengan mau mempertimbangkan inovasi, mempertanyakan inovasi, dan meyakini bahwa inovasi tersebut mampu meningkatkan kemampuan organisasi. Organisasi mampu menggunakan inovasi tersebut. Selain itu, komitmen untuk siap menghadapi timbulnya masalah ketika penerapan inovasi dijalankan. 3. Tahap pembentukan dan pengambilan keputusan. Inovasi yang sudah dijalankan akan mendapatkan feedback dari berbagai individu yang ada di dalam organisasi. Langkah ini ditujukan untuk melihat apakah inovasi itu dapat diterima atau tidak di dalam organisasi. Kalau memang inovasi ini membawa manfaat besar, maka seharusnya diterapkan terus. Sebaliknya, jika
ternyata dianggap tidak bermanfaat, maka ditolak saja. Seluruh anggota organisasi harus ikut dalam tahap ini agar hasilnya adil. 4. Tahap implementasi. Tahap implementasi menjadi langkah selanjutnya ketika mulai menerapkan inovasi. Ada 2 langkah yang bisa dilakukan, yaitu 1. Langkah awal. Langkah ini dimulai dengan organisasi yang menerapkan sebagian dari inovasi tersebut. Contohnya seperti menjalankan sebuah inovasi yang hanya diterapkan pada satu divisi. Berangkat dari cara itu, maka inovasi tersebut dapat berlaku untuk semua divisi. Langkah lanjutan. Jika penerapan dari inovasi itu berhasil dan para anggota organisasi memahami pengalaman serta tahu cara menerapkannya, maka tinggal dilanjutkan saja. Jadi, inilah cara membangun inovasi dalam organisasi. Inovasi bisa didapatkan dalam beberapa bentuk. Salah satunya memberikan reward kepada para anggota organisasi yang berprestasi. Oke teman-teman, nggak kerasa kita udah sampai di bagian kesimpulan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari makalah kelompok kami. Jejaring adalah susunan interkoneksi yang menghubungkan berbagai titik di mana satu organisasi atau lebih bergerak dari satu titik ke titik lainnya, atau setiap organisasi berhubungan dengan jaringan-jaringan yang berbeda. Membangun jejaring lebih banyak dilakukan oleh niat daripada bakat. Namun membangun jejaring bukanlah bakat dan juga tidak memerlukan kepribadian yang sangat ekstrovert. Membangun jejaring adalah keterampilan yang dapat dilatih. Orang tidak hanya dapat mempelajari bagaimana membangun jejaring, tapi juga menikmatinya. Struktur organisasi adalah bagian integral dari lingkungan di dalam organisasi yang sangat mempengaruhi perilaku individu. Tantangan dalam sebuah organisasi merujuk pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh karyawan yang menghambat pencapaian tujuan mereka. Sebuah inovasi sangat penting bagi jalannya sebuah organisasi, karena dari sanalah ide-ide cemerlang akan muncul yang akan memperbaiki jalannya organisasi ke depan.